Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Ada seseorang di sini yang memiliki suatu mimpi, yang mana mimpinya ini merasa bahwa ini harus segera terrealisasi ya, atau ada sesuatu yang harus segera juga bisa terrealisasi gitu ya. Bisa jadi mungkin ada cita-cita ya yang harus segera terwujud kayak gitu ya. Mungkin ada keinginan yang harus segera terwujud gitu. Karena kalau aku lihat di sini kayak sudah memiliki batas waktu ya. Waktunya sudah hampir habis atau terbatas waktunya terbatas kayak gitu ya, sehingga memang harus benar-benar segera terjadi, atau mungkin situasi yang membuat waktu itu harus membuat situasi itu harus segera juga terjadi gitu. Jadi dia memiliki batas waktu, entah itu kamu atau seseorang yang memang saat ini sedang kamu dealingkan. Dan makanya situasinya sekarang itu kayak apa ya, kayak drastis gitu loh, kayak ada situasi yang tiba-tiba berubah, situasi yang tiba-tiba tidak membuat kalian nyaman karena memang harus fokus dulu pada pencapaian itu atau target itu atau keinginan itu gitu ya, entah apa gitu ya. Misalkan gini nih, misalkan kamu berdealing dengan seseorang yang mana orang ini tuh ingin sekali menikah denganmu, tapi keadaan ekonominya mungkin lagi sulit. Nah, dia punya target ingin menikahi kamu di bulan apa, misalkan seperti itu ya. Nah, maka dari itu dia harus cari uang modal untuk biaya nikah, untuk menstabilkan karir dia. Nah, ketika seiring berjalannya waktu ternyata target itu atau hari tanggal pernikahan itu tuh sudah mulai dekat. Nah, maka dia harus hiper banget untuk cari modal itu, cari uang itu untuk melunasi misalkan biaya pernikahan atau apa seperti itu ya. Jadi tiba-tiba dia ini nggak ada kabar, tiba-tiba dia ini menghilang, tiba-tiba dia ini jadi sibuk, jarang ada komunikasi dengan kamu seperti itu. Example-nya aja, contohnya seperti itu. Atau mungkin ada cerita lain ya, target lain atau apa gitu ya. Aku ambil simpelnya aja yang ada di otakku aja. Ya, intinya seperti itu. Ada suatu target yang mana target ini harus segera juga terjadi gitu ya. Makanya sekarang situasinya itu kayak ada seseorang yang menghindari kamu atau seperti seolah-olah dia lari gitu loh. Lari dari kamu atau lari dari kenyataan. Padahal sebenarnya saat ini dia itu ingin fokus dulu untuk mencapai target dia, ingin mencapai keinginan dia itu agar segera terrealisasi ya. Dan aku lihat di sini entah ini kamu atau dia yang mengabaikan atau kayak seolah-olah dibuang seperti itu ya, seolah-olah tidak diperdulikan lagi, entah ini kamu atau dia. Tapi intinya saat ini tuh situasinya memang sama-sama saling mengabaikan mungkin ya. Dan aku lihat di sini juga tuh sama-sama saling diam, sama-sama tidak ada action dari situasinya sekarang yang saling cuek ya. Kalau aku lihat saat ini sama-sama diam, sama-sama saling cuek, saling mengabaikan. Bukan berarti tidak mau atau tidak sayang atau tidak cinta atau ya tidak perhatian, bukan, tapi memang ada prioritas yang saat ini tuh harus diutamakan terlebih dahulu, harus diselesaikan terlebih dahulu. Makanya situasinya sekarang tuh misalkan nih dia ya itu tadi, dia yang mengejar target itu, kamu yang di sini menunggu dia gitu ya, atau ya bisa dibilang menunggu gitulah ya. Nah, kamu merasa kayak
kok tiba-tiba dia berubah ya, kok tiba-tiba dia nggak ada komunikasi ya gitu, sehingganya kamu merasa kayak diabaikan atau dibuang oleh dia. Akhirnya ya udah, kamu pun mendiamkan dia, kamu pun cuek sama dia, tidak peduli dengan dia. Jadi situasi sekarang aku lihat memang kamu dengan dia sama-sama silent, sama-sama diam, sama-sama tidak ada action apapun ya. Aku lihat di sini sama-sama saling menghindar atau saling diam, tidak ada pergerakan gitu. Karena memang ada seseorang di sini yang masih mengejar target atau mengejar cita-cita atau mengejar keinginan seperti itu ya. Atau misalkan apa nih? Misalkan dia ikut dalam suatu perlombaan atau proyek gitu ya. Nah, itu kan juga ada batas waktu kan. Makanya di sini dia harus fokus dulu dengan menyelesaikan situasi itu, proyek itu atau lomba itu atau apapun itu. Karena kalau aku lihat di sini ada serasa penyesalan ya akibat ketidakberhasilan di hubungan kalian ini. Jadi aku rasa orang yang saat ini sering kamu pikirkan akhir-akhir ini atau sering berdealing dengan kamu akhir-akhir ini, itu sejujurnya dia merasa sedih ya. Sedih karena dia tidak mampu menjaga hubungan ini tetap langgeng, menjaga hubungan ini tetap ada satu sama lain gitu ya, tetap bersama satu sama lain gitu. Dia merasa sedih karena sekarang kalau aku lihat situasinya kan memang entah kalian ini memang jeda atau berpisah gitu ya. Tapi intinya saat ini tuh lagi nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada keintiman dan nggak intens juga di antara kamu dengan dia. Jadi saling cuek, saling tidak peduli. Aku lihat di sini ya, bukan saling tidak peduli sih, ada seseorang di sini yang sudah tidak peduli gitu ya. Intinya hubungan ini aku lihat kayak hambar ya, lagi hambar, dan dia merasa sedih akibat itu. Karena ternyata aku lihat di sini ada desain. Desain ini melambangkan tentang kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, berharganya diri kita, berharganya seseorang ya. Jadi pencapaian juga aku lihat di sini, pencapaian yang pokoknya intinya kebahagiaan. Jadi aku lihat nampaknya ada sesuatu yang sebenarnya dia sembunyikan dari kamu, dan itu rahasia lah ya. Entah kenapa dia ingin menyembunyikannya dari kamu, tapi intinya itu semua terbongkar. Rahasia apapun, kejelek-kejelekan dia, kebaikan-kebaikan dia, semuanya terbongkar. Nah, di sini kamu tahu akhirnya ya apa rahasia-rahasia dia, kenapa dia menyembunyikan itu dari kamu. Akhirnya di sini terbongkar semua agar kamu bisa memahami atau melihat sebenarnya dia orang yang pantas nggak untuk kamu perjuangkan. Apakah dia memang orang yang tepat untukmu? Apakah dia orang yang terbaik untukmu? Sehingga di sini kamu bisa memilih kamu harus bagaimana dengan situasi yang ada ketika semuanya terkuak, ketika semuanya terbongkar seperti itu. Karena di sini memang ada tindakan dari semesta ya untuk membuatmu bahagia gitu. Mungkin memang selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia itu mungkin monoton atau tidak ada perkembangannya, atau kamu mungkin bahkan sampai selalu tersakiti, terhianati atau apalah gitu, sehingga semua apapun yang selama ini dia rahasiakan, yang dia tutup-tutupi dari kamu harus dibongkar agar kamu tidak terlalu menunggu dan membuang-buang waktu tapi juga tetap tersakiti. Nih, kalau aku lihat memang mungkin orangnya itu tidak gampang terbuka, atau mungkin orangnya pendiam, pemalu ya, sehingga nggak gampang mengutarakan isi hatinya kayak gitu. Karena semesta melihat kamu selama ini tuh terlalu ambisius banget untuk membuat untuk membuat dirimu itu berhasil menjalani hubungan dengan dia. Segala cara kamu usahakan agar bisa mendapatkan perhatian dia, kamu yang selalu berjuang, ambisi banget untuk membuat dia jatuh cinta padamu, agar dia tidak lari darimu, agar kamu tetap bisa bersama dia. Kamu selalu ambisius banget selama ini, sehingga semesta di sini bertindak atas keadaan kamu dengan dia, dan akhirnya di sini kamu berubah ya. Aku lihat di sini akhirnya kamu mencapai pada titik di mana ambisi dan tujuan
tujuan-tujuan kamu itu telah kamu tinggalkan sekarang kamu mungkin sudah capek ya, karena kamu sudah ada di titik puncak kesabaranmu dan ambisiusnya kamu, tapi itu semua tidak tercapai gitu loh. Keinginan kamu, ambisi kamu terhadap si dia ya, untuk membuat hubungan ini langgeng itu ternyata tidak tercapai gitu. Karena memang hanya kamu seorang gitu loh yang ambisius terhadap hubungan ini, sedangkan dia di sana ya santai aja, dia cuek, dia masa bodoh, dia fokus dengan tujuan hidupnya, dengan dirinya sendiri, sehingga ya ini disadarkan untukmu gitu loh, bahwa segala sesuatu boleh pakai ambisi, tapi dilihat-lihat juga nggak semua dengan ambisi itu bisa terrealisasi gitu ya, bisa terjadi gitu. Jadi semesta juga ingin menyadarkan kamu, mengingatkan bahwa tidak ada di dalam hidup ini yang berada di bawah kendali kita semua gitu ya. Semua ini ada yang atur. Jadi jangan memaksakan segala sesuatunya. Jika memang sudah tidak bisa dan rusak ya sudah, terima gitu loh maksudnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah terlihat sempurna di mata orang lain ya, termasuk kamu. Mau kamu sampai jungkir balik, mau kamu sampai mensedekahkan atau memberikan semua harta kekayaanmu terhadap dia, kalau misalkan si dianya itu fokusnya pada hidup dia pribadi, ya nggak akan berpengaruh gitu loh ya. Jadi memang hidup ini tuh nggak bisa kita sendiri yang mengontrol, karena memang sudah ada yang mengatur gitu ya. Dan mau kamu sebaik apapun, kalau misalkan pandangan dia ya tidak ke kamu, ya maka di mata dia ya kamu tidak yang terbaik gitu loh ya. Apalagi kalau misalkan di sini dia mungkin berselingkuh, atau dia ada pasangan lain, ada pilihan lain, ya walaupun kamu sebaik apapun di mata dia ya kamu nggak akan terlihat sempurna seperti itu. Makanya di sini semua kebobrokan dia, rahasia dia, perselingkuhan, penipuan, kebohongan atau apapun itu semua dibongkar oleh semesta agar kamu sadar. Karena orang yang ambisius dia akan bisa patah keambisiusannya itu jika dia disadarkan dengan kenyataan. Ya, dia yang mengalami sendiri, bukan dari omongan orang lain atau disadarkan oleh orang lain. Dia yang harus merasakannya sendiri gitu. Makanya di sini kamu dipatahkan dengan ya semesta menyadarkan kamu sendiri gitu loh. Kamu melihatnya sendiri bahwa dia begini, bahwa dia selingkuh, bahwa dia berbohong, bahwa dia melakukan hal-hal yang mengecewakan seperti itu. Ya. Oke, karena mungkin kamu memang orangnya terlalu ambisius dalam segala hal, termasuk dalam percintaan gitu. Jadi sebenarnya ya optimis atau antusias setiap harinya itu memang penting ya. Begitu juga dengan kesabaran. Jadi kalau walaupun ambisius, optimis, antusias banget, tapi tetap juga harus ada rasa sabar. Ya, semua itu ada prosesnya, semua itu ada waktunya, semua itu ada yang atur. Jadi kita juga harus dilatih untuk sabar. Ya. Jadi apalagi kalau berhubungan dengan menemukan cinta gitu ya, semua ada waktunya. Makanya ada yang selalu bilang kan quotes itu kayak bunga akan mekar pada waktunya gitu ya. Bunga akan mekar dengan indah pada waktunya gitu ya, nggak bisa dipaksakan langsung dibuka kelopaknya gitu kan, nggak bisa ya. Kalau dia memang masih kuncup, memang waktunya masih kuncup gitu, belum waktunya untuk dia mekar indah gitu kan. Nah seperti itu, samalah dengan kisah percintaanmu. Kalau memang kamu menurut semesta belum siap atau dia yang belum siap, ya kalian nggak akan bisa mekar dengan indah gitu ya. Mau sepontang-panting apapun kamu membuat hubungan ini tetap bersama, tetap terjalin, ya kalau memang belum waktunya ya belum gitu ya. Dan kalau aku lihat memang sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini itu hubungan yang memberikan banyak pembelajaran ya, memberikan banyak pembelajaran untuk kalian agar kalian lebih mengerti arti sebuah relationship, agar kalian bisa mengerti tentang arti dari sebuah pasangan, bukan dari seorang pasangan. Apa arti pasangan bagi hidupmu, apa arti pasangan bagi hidup dia. Dan juga dari hubungan ini juga kalian bisa diajarkan tentang pendewasaan secara emosional, secara mental ya. Dan dalam
mengambil suatu tindakan atau keputusan juga harus berpikir secara dewasa seperti itu ya. Jadi memang hubungan ini kenapa kamu dipertemukan dengan dia tapi jalan cerita hubungan kalian ini sulit ya, karena ini hubungan ini tuh sebenarnya untuk memberikan kamu pembelajaran, memberikan dia pembelajaran agar kalian lebih bersikap dewasa, agar kalian bisa lebih dewasa dalam menghadapi segala sesuatunya, mau dari sekarang sampai ke masa depan gitu ya. Memandang segala sesuatunya jangan hanya sekedar ambisius ya. Kalau dewasa itu kan walaupun ada ambisiusnya tapi juga ada rasa sabarnya, menerimanya, ikhlasnya. Jika memang bukan miliknya ya udah diikhlaskan seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya kamu diajarkan, diberikan pembelajaran gitu sama semesta ya. Jadi agar ya itu tadi, agar kalau misalkan memang kalian ingin bersama, kalian sudah ada pondasi yang kuat gitu loh. Jadi kalian sudah mengerti arti sebuah relationship, arti seorang pasangan, arti dia bagi kamu, kamu bagi dia, agar nanti kedepannya nggak gampang digoda sedikit langsung selingkuh, terus itu ada masalah sedikit langsung putus atau bercerai seperti itu loh. Karena dari awal dasarnya sudah diperkuat ya, akarnya itu sudah diperkuat agar kalian tidak mudah goyah ya ketika nanti ke depan kalian bisa bertumbuh bersama gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Tapi kalau aku lihat di sini juga ada the star ya, berarti akan ada potensi hubungan kalian akan lebih baik, akan ada kecerahan dalam hubungan. Kecerahan gimana sih, potensi untuk cinta yang lebih cerah, lebih baik ya. Dan kalian akan bisa menemukan waktu yang ideal untuk bertemu dengan orang yang memang kalian sayangi gitu loh ya. Kalau memang dia masih mencintaimu dan kamu masih mencintai dia, maka akan ada masanya kalian akan dipertemukan kembali. Tapi jika memang ternyata di masa proses ini kalian ternyata perasaan itu sudah menghilang, ya proses perpisahan ini kalian sudah ada rasanya menghilang dan bertemu dengan orang baru itu ternyata lebih memberikan kalian kesan yang lebih baik ya, maka kalian akan datang dengan orang baru gitu ya. Jadi tergantung itu. Cuman kalau aku lihat ketika kalian bertemu dengan orang baru juga, ini aku lihat mantan ini akan tetap muncul kembali di dalam kehidupan kamu. Jadi kalau misalkan kamu nih sudah tidak mau lagi ya bersama si mantanmu ini, karena mungkin kamu sudah terlalu kecewa, hubungan kalian penuh dengan luka, banyak sekali rahasia selama ini ya. Intinya kamu kecewa banget sama dia dan kamu memilih untuk mencari orang baru atau bertemu dengan orang baru saja atau memulai hubungan dengan orang baru saja, berarti si dia yang akan tiba-tiba datang ke kehidupan kamu lagi dan mengusik kamu lagi gitu ya. Kalau aku lihat di sini untuk ya, dia datang ini bukan hanya sekadar muncul aja, tapi dia datang untuk menyalakan kembali romansa di antara kalian berdua. Jadi akan ada kebimbangan nantinya yang kamu dapatkan di sini, gitu ya. Dan dia memang ada niatan kuat nih, dia ingin mengembangkan kembali hubungan kalian menjadi lebih intens, lebih intim, lebih serius, lebih kuat yang seperti itu. Sehingga aku lihat di sini, jika kamu dan dia sama-sama mau terbuka untuk menyembuhkan rasa sakit hati, masalah hubungan kalian di masa lalu, apapun itu, jika kalian mau sama-sama mau terbuka, mau sama-sama memberikan kesempatan pasangan untuk bersama kembali, maka masalah apapun di masa lalu kalian akan terselesaikan dan kalian akan memiliki masa depan yang sukses bersama mantan kalian. Gitu. Karena kalau aku lihat juga ada, walaupun kamu punya orang baru atau dia ada orang baru, mantan ini akan tetap hadir di hubungan kalian gitu ya. Entah kamu yang punya orang baru atau dia yang baru ya, kalian akan dipertemukan lagi dengan mantan gitu, sehingga akan memberikan kalian situasi gambling, bingung nih antara mau lanjut bersama mantan atau orang baru. Terus itu ternyata di sini mantan itu nggak hanya cuma sekedar nongolin kepala doang, kali ini dia itu juga akan effort. Dia akan menunjukkan effort, dia akan berusaha gimana caranya agar bisa tetap memiliki kamu kayak gitu.
Karena sebenarnya masalah di hubungan kalian ini adalah komunikasi. Ada the tower di sini. Semua masalah yang timbul itu awalnya dari komunikasi kalian yang selama ini tuh buruk. Ya mungkin jarang banget ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi mungkin membicarakan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Sehingga banyaklah masalah, kesalahpahaman atau rahasia yang ditutup-tutupi. Nah inilah yang membuat hubungan kalian itu akhirnya hancur. Maka dari itu semesta membongkar semua rahasia-rahasia yang ditutup-tutupinya terhadap kamu, ya, agar kalian bisa lebih terbuka dan jujur. Dan nanti ke depannya ketika memang kalian siap untuk dipersatukan atau kalian masih mau untuk dipersatukan, maka ya kalian sudah memiliki dasar yang kuat, kalian bisa memiliki pondasi yang kuat untuk bisa melangkah ke step yang selanjutnya dari hubungan kalian gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kalian masih punya potensi untuk bisa bersama gitu, karena di sini ada the star, juga ada the tower gitu ya. The tower ini memang untuk melambangkan agar kalian itu bisa lebih kokoh gitu loh ya, dalam hubungan ini, agar kalian bisa lebih kuat gitu loh untuk menghadapi masalah-masalah di kemudian hari ya. Karena sebenarnya masalah yang mendasar bisa dibilang tuh kayak gerbangnya deh, gerbang masalah yang timbul di hubungan kalian ini karena gerbang itu tidak kalian kunci dengan kuat gitu ya. Kalian longgarkan gerbang itu kita anggap sebagai komunikasi itu tidak kalian genggam dengan kuat gitu loh ya. Tidak ada keintiman dan tidak intens kalian dalam berkomunikasi. Itu yang membuat masalah itu gampang masuk gitu ya. Salah paham lah, miskomunikasi, salah paham, terus juga ada pemikiran yang negatif lah ya, ada praduga yang nggak jelas lah seperti itu. Makanya di sini kalian banyak masalah. Makanya semua apapun itu harus dibongkar. Samalah seperti ini gambarnya the tower ya. Ini kartu klasik ya. Jadi ini tower. Ini kan ada itunya ya. Apa sih namanya itu? Yang di atasnya itu lupa aku namanya. Nah, terus disambar petir. Semua yang ada di dalam tower ini kan 2 orang nih ya. 2 orang. Itu anggaplah isi tower ya. Isi tower itu kayak isi rahasia dia. 2 orang ini adalah isi rahasia dia, entah apa dalam bentuk memang orang atau situasi atau apapun itu. Nah, itu harus dibongkar gitu, harus dikeluarkan dulu. Jadi makanya di sini kamu harus tahu dulu tentang isi dari the tower ini. Ternyata isinya ada orang, ada ada debu, ada apa gitu ya, barang-barang atau apa gitu. Nah, makanya jadinya kacau hubungan kalian. Tapi niatnya the tower ini diberikan ke kalian itu untuk memperkuat dan bisa lebih terbuka dan jujur satu sama lain, dan hubungan kalian akan lebih kuat seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin dia katakan ke kamu deh. Sejujurnya sebenarnya dia ini perhatian banget loh sama kamu ya. Walaupun kalian itu nggak pernah ada komunikasi, walaupun dia itu kelihatannya dingin sama kamu, kayak nggak peduli sama kamu, padahal sebenarnya dia ini sangat-sangat peduli sama kamu. Dia itu walaupun nggak ada komunikasi, nggak pernah kelihatan romantis gitu ya, tapi sebenarnya dia itu sering memantau kamu dari kejauhan, sering memperhatikan kamu, apa yang sedang kamu lakukan ya. Jadi sebenarnya dia itu tahu gerak-gerik kamu, keadaan kamu gitu ya, walaupun itu dari kejauhan, walaupun itu nggak selengkapnya dia tahu, tapi dia usahakan untuk tetap memantau kamu gitu, hadir di kehidupan kamu walaupun kamu nggak tahu. Memang sengaja gitu, memang orangnya nggak suka kayak sok pahlawan gitu, kayak nggak suka kayak sok jadi pahlawan gitu, tapi dia memang dari sana selalu memantau kamu. Dan setelah dilihat-lihat di sini ya, dia merasa bahwa kamulah yang lebih layak mendapatkan yang lebih baik daripada orang-orang yang mungkin pernah sempat hadir di kehidupan dia, mungkin jadi selingkuhan dia, atau orang-orang yang dia lebih prioritaskan. Ternyata setelah dilihat-lihat, kamu yang lebih berarti gitu loh bagi hidup dia.
Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu karena telah menyakiti kamu. Dia tidak menyadari apa yang saat itu dia miliki, dan ketika dia tidak menyadari bahwa kamu itu sudah menjadi miliknya. Tapi ketika kamu sudah menjadi miliknya, dia tidak sadar gitu. Akhirnya ketika kamu hilang, nah di sini dia baru sadar gitu ya. Terus juga dia terus berharap bisa bertemu dengan kamu dimanapun dia berada gitu ya, dimanapun dia pergi di situ ada kamu gitu. Dia berharap kayak ada pertemuan secara tidak sengaja gitu ya, dia berharap ada pertemuan secara tidak sengaja. Dan aku lihat di sini ada ketakutan dari dia bahwa kamu akan menolak dia. Ya, mungkin saat ini memang situasinya kamu sudah saking cueknya gitu ya, sehingga dia takut gitu untuk bertemu kamu, untuk bertindak ke arah kamu, untuk say hello dengan kamu di telepon atau di media sosial gitu ya, karena dia takut kamu benar-benar mungkin sudah tidak mau lagi melihat dia, kamu benar-benar marah, sehingga dia takut ketika dia datang nanti kamu menolak dia lagi gitu ya. Makanya di sini dia diem aja, nggak ada pergerakan ya. Terus juga saat ini dia telah belajar tentang apa yang telah terjadi, dan dia sudah sadar dengan apa yang telah dia lakukan sama kamu ya. Dia sudah menyadarkan diri dia juga sudah belajar atas apa yang telah terjadi yang telah dia lakukan kayak gitu ya. Dan saat ini memang fokus dia adalah finansial ya, aku lihat di sini. Memang mungkin bisa jadi dia ini tuh mungkin dia punya anak ya, dia mungkin punya anak, sehingga dia harus membiayai anaknya seperti itu ya. Mungkin kamu berdiling dengan seorang janda atau duda yang sudah punya anak, sehingga dia harus memberikan tunjangan ke anaknya gitu ya. Ada yang seperti itu ya kalau di sini. Atau mungkin ya dia mungkin single parent, jadi harus membiayai anaknya gitu. Intinya saat ini dia sedang melakukan penstabilan secara finansial. Dia harus mendukung finansial dia terlebih dahulu ya. Dan every time my phone ring, I hope it's you. Tuh, bahkan saking dia takutnya untuk menghubungi kamu karena takut takut ditolak oleh kamu, dia cuma bisanya berharap bertemu dengan kamu secara tiba-tiba di suatu tempat, dan dia berharap kamu duluan yang mau untuk menelpon dia duluan gitu. Setiap handphone dia berdering, dia berharap itu kamu gitu loh. Ya, jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia takut banget untuk menghubungi kamu gitu ya, karena dia takut kamu ternyata masih marah sama dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Nggak harus berpatok pada zodiak atau alfabet ya. Kalau misalkan ceritanya sama tapi kok zodiak dan alfabet aku nggak disebutin, ya udah nggak apa-apa, yang penting ceritanya sama. Berarti ini memang energi kalian ya, karena kan ini kartunya nggak semua aku keluarkan ya, hanya sebagiannya aja. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.